menurut keyakinan Kristen, dan mati 3 hari kemudian bangkit lagi, kemudian setelah 40 hari baru dirofa. Kalau keyakinan Muslim tidak begitu. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel, kemudian Allah langsung mengangkatnya, tidak melalui kematian dan tidak melalui kebangkitan. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Not crucified. According to the Bible, he was crucified along with 2 thieves. And what happened to the 2 thieves? So that they have to ask the Christian, not to me, sister. As far as the Bible says, Bible is very clear in the Quran. And as far as the Quran is concerned, Quran is clear in Surah Nisa chapter 4, 157. The Quran says that they said in boast, وَقَوْلِهِمْ, that they killed Jesus, the son of Mary. وَمَا قَتُلُوا وَمَا صَلَبُوهُ. They killed him, not Jesus, they crucified. Malakim should be alone. It was only made to appear so. All those who differ are full of doubt. إِلَّا تِبَازَانِ, with only conjecture to follow. For yaqinan they did not kill him. So the Bible says Jesus Christ, the Quran says that Jesus Christ, peace be upon him, was not killed, was not crucified. It was only made to appear so. How it happened, Allah. So the Quran is very clear that Jesus Christ, peace be upon him, was not killed, he was not crucified. And if we do a study of the Bible, even according to my study of the Bible, Jesus Christ was not crucified. Crucified by definition means a person who's put on the cross and he dies on the cross. If he does not die on the cross, it's not called crucified. So according to the Bible, he was put on the cross, but according to my evidence, Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. And sebagai seorang hakim yang adil. Mungkin keadilan susah didapatkan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu. Tapi kerana dia seorang nabi, bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhak. Ya, salam saudara-saudara. Salam jumpa kembali dalam pembahasan kita kali ini. Saudara, saya mau membahas kepada kita mengenai siapakah yang mati di salib. Ya, apakah Yesus yang mati di salib atau bukan? Nah, saudara, ada versi yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib. Nah, itu versi dari kitab Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Ya, tadi kita barusan mendengarkan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz Somad, juga oleh Ustadz Manakam Ali, ya, mengatakan dengan terang jelas bahwa Yesus itu tidak mati di salib, bahwa Yesus itu langsung diangkat Allah, lalu dia merubah seseorang untuk menggantikan Yesus. Ya, dia diserupakan dengan Yesus sehingga Yesus itu lolos, dia diangkat ke sorga dan dia tidak mati. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita bicarakan. Kenapa, saudara? Karena kematian Yesus ini bukanlah seperti kematian manusia pada umumnya. Ya, kematian Yesus sangat berbeda. Ya, sehingga saudara, ada 2 kitab suci besar di dalam dunia ini, baik Alkitab maupun Al-Quran, berbicara ya mengenai tentang kematian Yesus ini. Ya, jadi kita sebagai Kristen dan Muslim, kita memiliki hubungan dalam hal ini. Kita punya sentuhan-sentuhan dalam hal tentang Yesus ini. Ya. Nah, saudara, kira-kira bagaimana kita membuktikan ya tentang siapa yang mati di kayu salib? Ya. Nah, saudara, saya punya pandangan bahwa yang mati itu, yang benar-benar mati di salib adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ya. Saya, saudara, percaya yang mati di salib adalah Yesus, dan saya tidak percaya yang
bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Saya sangat tidak percaya. Ya. Nah, saudara, dalam hal ini saya ingin membuktikan ya bahwa Yesus itulah yang mati di salib, dan pernyataan atau versi yang mengatakan Yesus tidak mati di salib adalah sebuah pandangan yang salah besar. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita membuktikannya? Nah, saudara, yang pertama untuk membuktikan bahwa Yesus itu yang mati di salib, Yesus yang mati di salib, dan sekaligus membantah atau menyatakan bahwa Yesus yang tidak mati di salib itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Nah, saudara, yang pertama sebagai buktinya, saudara, pernyataan dari kitab Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus yang mati di salib, hanya satu sumber, hanya satu tulisan, yaitu yang ada di dalam surat An-Nisa 157. Saudara, hanya ada di dalam satu surat itu. Jadi saudara, artinya kesaksian daripada satu surat ini, kesaksian daripada satu surat ini, ini tidak kuat untuk menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Sama seperti misalnya saudara, kalau seseorang misalnya tertuduh, misalnya dia mencuri. Tapi saudara, ada orang yang menyaksikan bahwa dia yang mencuri, tapi hanya satu orang yang mencuri. Hanya satu orang yang menyaksikan tentang dia ini mencuri. Nah, saudara, dalam hukum pengadilan itu kesaksian satu orang itu tidak cukup, dan tidak bisa hakim membuat keputusan bahwa ini dia yang mencuri, karena tidak cukup, hanya ada satu saksi tidak cukup. Jadi saudara, karena kesaksian dari Al-Quran yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati, hanya satu saksi, maka saudara itu tidak bisa tidak bisa diambil, atau tidak bisa kita katakan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi karena hanya ada satu sumber yang mengatakan Yesus tidak mati di salib, maka kesaksian itu tidak bisa kita anggap benar. Tidak kuat. Kenapa? Karena tidak ada sumber-sumber lain yang mengatakan hal yang sama. Jadi secara hukum, saudara, itu tidak bisa dianggap benar. Kenapa? Karena hanya ada satu kesaksian. Berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa Yesus mati disalibkan. Saudara, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu yang benar-benar mati di salib? Saudara, ada banyak kesaksian. Ada banyak kesaksian yang mengatakan bahwa Yesus itu mati di salib. Itu bukan hanya satu surat. Itu banyak surat atau banyak bukti yang mengatakan bahwa Yesus itu mati di salib. Jadi bukan hanya satu bukti, bukan hanya satu kesaksian. Nah, saudara, yang pertama, saudara, kesaksian yang pertama, atau bukti yang pertama bahwa Yesus itu mati disalibkan, pertama, saudara, itu dalam nubuatan, para nabi. Kematian Yesus di kayu salib itu telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, ini khususnya diambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, saudara, itu memuat banyak nubuatan. Banyak nubuatan, dan salah satu nubuatan yang diangkat dalam Perjanjian Lama adalah mengenai kematian Yesus. Nubuatan ini, saudara, artinya sebelum kejadian, sebelum Yesus datang untuk nanti disalibkan, saudara, nabi-nabi telah berbicara terlebih dahulu. Itu disebut nubuatan, berbicara tentang hal-hal yang akan datang.
Ya, nah saudara, saya ambil salah satu contohnya, misalnya dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat saudara ayat 17. Ya, dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa Daud, ya, Raja Daud menubuatkan bahwa mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini jelas nubuatan mesianik. Jadi sebelum Yesus disalibkan, ditusuk kakinya, saudara, Daud telah bernubuat terlebih dahulu. Ini 1000 tahun sebelum terjadi penyaliban Yesus. 1000 tahun sebelumnya sudah disampaikan mengenai kematian ini. Ya. Begitu juga ada satu ayat lagi saya ambil ya saudara dalam kitab Yesaya. Ya. Saudara pasal 53. Ya, ini mengenai nubuatan saudara, dia disalibkan, dia mati di antara pemberontak. Saya bacakan Yesaya 53 ayat 12a. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya di dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya, jadi ini nubuatan tentang kematian Yesus. Nanti kita tahu bahwa Yesus, ya, dia disalibkan di tengah-tengah para pemberontak. Ya, kiri dan kanan, ya, ada orang-orang pemberontak yang disalibkan, yang turut disalibkan bersama Yesus. Nah, saudara, ini semua berbicara tentang nubuatan akan kematian Yesus. Tadi Yesaya berbicara 700 tahun ke depan. Ya, sebelum Yesus turun ke dalam dunia, Yesaya berbicara bahwa Yesus akan mati, dia akan mati di tengah-tengah para pemberontak. Jadi saudara, nubuatan ini, ya, ini sebenarnya inilah salah satu pembuktian bahwa memang Yesus itu benar-benar mati disalib. Ya. Yesus itu benar-benar mati disalibkan. Ya. Nah, saudara, ini salah satu bukti kebenaran. Ya, salah satu bukti kebenaran, ya, tentang kematian Yesus. Kenapa, saudara? Karena nubuatan ini, ya, ini hanya karena Allah. Allah yang bisa, Allah yang tahu ke depan apa yang akan terjadi. 1000 tahun sebelumnya, 700 tahun sebelumnya, Nabi berbicara bahwa dia akan mati disalibkan. Nah, ini tidak mungkin, nubuatan ini tidak mungkin berasal dari pikiran manusia, tidak mungkin ini rekayasa manusia. Ya. Nah, hanya karena Allah lah yang menyampaikan berita ini kepada para nabi, sehingga para nabi bisa menyampaikan apa yang akan terjadi di kemudian hari tentang Yesus ini. Jadi saudara, ada banyak nabi-nabi perjanjian lama menubuatkan tentang kematian Yesus. Ya. Nah, saudara, kalau misalnya dari pihak kita Muslim, ya, percaya pada Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus itu, ya, diangkat, dia dirubah, ya, saudara, yang ada orang yang dirubah menjadi serupa dengan Yesus nanti yang jadi disalib. Nah, ini kan sebuah berita yang saudara, yang bertentangan dengan nubuatan. Ya, saudara, kematian Yesus itu kan disebabkan karena ada nubuatan Allah, ada rencana Allah. Rencana Allah ini disampaikan sebelum itu terjadi. Jadi ngapain juga, ya, untuk apa juga Yesus menghilangkan Yesus? Untuk apa juga Allah mengubah seseorang untuk menggantikan Yesus? Kan tidak ada tujuan. Apa tujuan dari Allah merubah seseorang dan untuk menggantikan Yesus, lah Yesus diangkat naik ke surga. Nah, saudara, itu tidak ada hubungannya dengan nubuatan Allah. Allah punya rencana untuk menyalibkan Yesus ini karena rencana keselamatan. Jadi artinya kalau misalnya ada orang bilang bahwa Yesus itu tidak mati disalib, itu jelas tidak ada artinya.
Apa tujuannya? Apa maksudnya? Jadi, saudara, saya boleh bilang bahwa benar-benar Yesuslah yang mati di salib, karena itu sudah disampaikan melalui nubuatan, dan nubuatan itulah yang merupakan rencana Allah bahwa memang Yesus itu akan disalibkan. Yesus disalib ini bukan sekedar disalib, bukan sekedar main-main, ya, bukan seperti membuat sebuah drama. Ya, saudara, ini ada tujuan. Tujuan ini pasti tujuan Allah. Untuk apa? Nah, maka karena itu Allah menubuatkan, dan saudara semua katakan hanya dalam Alkitab lah ada nubuatan-nubuatan yang seperti ini. Nah, saudara, kebenaran sebuah kitab suci itu salah satu buktinya di dalamnya ada banyak nubuatan-nubuatan. Ada hal-hal yang disampaikan sesuatu ke depan sebelum itu terjadi. Ini adalah sifat dari wahyu Allah. Salah satu sifat dari wahyu Allah, dikatakan itu sebuah wahyu Allah, itu kalau di dalamnya ada nubuatan-nubuatan tentang hal yang akan terjadi di kemudian hari. Dan hanya dalam Alkitab ada banyak nubuatan-nubuatan yang berbicara tentang masa depan. Ya, jadi saudara, bukti yang pertama bahwa memang Yesus yang mati di salib itu karena telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan itu sebelum terjadi, ada ribuan tahun, ada ratusan tahun, para nabi berbicara mengenai kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk mati disalibkan di Golgota. Jadi saudara, bukti yang pertama yaitu ada banyak nubuatan tentang kematian Yesus. Ya. Yang kedua, saudara, ya, masih seputar Alkitab. Saudara, di dalam Alkitab, ya, dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru, saudara, ada banyak saksi, ya, ada banyak saksi yang menyaksikan kematian Yesus itu dengan melihat langsung, ya, dengan mata kepala sendiri. Jadi saudara, kisah kematian Yesus ini ditulis di dalam Alkitab oleh para saksi mata. Dan saudara, penulis Alkitab, ya, dalam kitab Perjanjian Baru, ya, khususnya kitab Injil, ada 4 kitab Injil sama-sama menyatakan tentang kematian Yesus. Ya, demikian juga dengan Paulus, demikian juga dengan Petrus, demikian juga dengan penulis kitab Ibrani, demikian juga dengan dengan banyak orang-orang yang waktu itu benar-benar menyaksikan kematian Yesus itu dengan mata kepala sendiri. Nah, saudara, salah satu di dalam Alkitab saya ingin baca, saya ambil dari kitab dari tulisan Paulus, ya. Saudara, dalam tulisan Paulus dalam 1 Korintus, ya, dalam 1 Korintus 15, saudara, dikatakan dalam 1 Korintus 15, ya, ayat 3. Ya, dan ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, di sini kita lihat bahwa Paulus menyaksikan bahwa Yesus itu, ya, telah mati karena dosa-dosa kita. Yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi saudara, ini Paulus yang berkata begitu. Belum lagi dengan rasul-rasul yang lain. Ya. Jadi saudara, di dalam Alkitab itu ada banyak tulisan tentang kematian Yesus. Dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Nah saudara, kembali kita hubungkan dengan apa yang dikatakan dalam kitab Al-Quran, di dalam surat An-Nisa 157. Itu saudara, pertama tadi itu adalah kitab, itu hanya satu-satunya sumber yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Ya. Nah saudara, bedanya dengan Yesus mati di salib itu ada berlimpah-limpah kesaksian atau tulisan mengenai kematian Yesus ini. Jadi saudara, 1 banding berlimpah-limpah, ya, 1 banding 100, ya.
Saudara, terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu mati di salib. Ya, itu di dalam Alkitab. Pertama tadi dari nubuatan penyelamat, terus yang kedua dalam tulisan-tulisan para rasul. Ya, para rasul semuanya menulis tentang kematian Yesus. Ya, belum lagi ditambah dengan orang-orang yang waktu itu yang menyaksikan, ya. Belum lagi nanti saudara orang-orang yang menguburkan langsung Yesus, itu semua saksi mata. Ya, termasuk juga tentara Romawi yang menyaksikan ketika Yesus mati di kayu salib. Waktu Yesus disalib, saudara, ada tentara Romawi yang berkata, saudara, dia melihat sebuah mukjizat ketika Yesus disalib, dan dia berkata, dia ini benar-benar anak Allah. Ya, jadi kesaksian para nabi, kesaksian para rasul, kesaksian orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka luar biasa bersaksi. Ya, termasuk tentara Romawi, termasuk para ahli Taurat, termasuk Pontius Pilatus, mereka melihat, menyaksikan kematian Yesus itu, termasuk para penyalib Tuhan Yesus, menyaksikan secara langsung. Nah, saudara, bedanya, kembali lagi, bedanya dengan dalam kitab Quran, karena pertama tidak hanya satu surat, terus saudara hanya tidak ada kesaksian yang meneguhkan, yang mendukung hal itu. Nah, terus saudara, itu penulisannya, perhatikan penulisan dari kesaksian di dalam surat An-Nisa itu kan jelas di abad ke-7, terlalu jauh dari kejadian. Kalau yang saya katakan tadi, yang menulis tentang kematian Yesus itu adalah orang yang melihat langsung dengan mata. Jadi benar-benar dia melihat dengan mata lalu dia tulis. Nah, kalau kita lihat tadi dalam surat An-Nisa itu jelas ya, yang menulis itu tidak melihat langsung. Jadi artinya kan tidak melihat langsung peristiwa itu, terlalu jauh. Nah, mana yang mau kita percaya? Tulisan yang melihat langsung, ya, yang menulis adalah para murid Yesus. Ya. Jadi tidak mungkin saudara, yang berkata Yesus tidak mati di salib itu adalah sebuah kebenaran, sangat tidak mungkin. Ya, jadi saudara, dalam Alkitab itu penuh dengan kesaksian, tulisan tentang kematian Yesus. Baik mulai dari Perjanjian Lama sebelum Yesus mati sudah disaksikan, maupun seketika Yesus ya mengalami kematian itu juga ditulis oleh para rasul dan disaksikan oleh banyak orang. Ya. Jadi saudara, bahwa Yesus mati di salib itu kesaksian itu terlalu banyak mendukung hal itu, sehingga saudara, saya katakan bahwa yang benar bahwa Yesus mati disalibkan. Ya. Nah, saudara, ada bukti-bukti lain lagi ya yang perlu kita tahu ya, yaitu tentang kematian Yesus itu ada bukti-bukti sejarah. Ya. Nah, saudara, bukti-bukti sejarah ini juga penting. Saudara, bukti sejarah yang saya maksud adalah ada tulisan-tulisan ya, ada tulisan-tulisan para di luar Alkitab, ya, tulisan-tulisan di luar Alkitab, ya, ada tulisan-tulisan di luar Alkitab, ya. Salah satunya adalah tulisan-tulisan sekuler, ya, tulisan-tulisan sejarawan, ya, dan ada sejarawan-sejarawan yang bukan Kristen, yang bukan orang percaya pada Yesus. Mereka menulis tentang penyaliban Yesus atau tentang kematian Yesus. Ya, mereka bukan orang percaya pada Yesus, tapi menulis apa adanya tentang kejadian ketika Yesus itu disalibkan. Nah, ini hal yang juga harus diperhatikan. Artinya saudara, apa yang ditulis oleh sejarawan ini sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Ya, jadi kalau kitab suci menyatakan Yesus mati di salib, maka harus sejarah juga menyampaikan hal itu. Sejarah juga harus menyampaikan begitu. Jadi tidak mungkin saudara, tulisan-tulisan wahyu Allah atau Alkitab itu berbeda dengan sejarah. Ya. Nah, saudara, saya mau membacakan pada kita beberapa tulisan sejarawan, ya.
tulisan sejarawan yang mengatakan bahwa Yesus itu mati disalibkan. Ya, salah satu sejarawan Yahudi abad pertama ialah Flavius Josephus. Nama aslinya Joseph bin Matias, yang lahir tahun 37 Masehi di Yerusalem dan meninggal tahun 100 Masehi di Roma. Ia menulis buku sejarah bangsa Israel dari penciptaan hingga pecahnya pemberontakan tahun 66 sampai 70 Masehi yang berjudul Antiquitates Judaeae atau Antiquities of the Jews, yang terdiri dari 20 buku. Dalam bukunya yang ke-18 ia menuliskan dia adalah Kristus, dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib. Mereka yang mengasihinya sejak semula tidak melupakan dia karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari ketiga. Ya, jadi Flavius Josephus ini bukan orang Kristen, dia adalah orang Yahudi penulis sejarah bangsa Israel. Jadi saudara, tulisan sejarawan mendukung tentang tentang kematian Yesus ini. Mereka menulis tentang kematian Yesus juga, ya. Jadi ini masih di abad pertama. Ya, tidak terlalu jauh jaraknya waktu Yesus mati di salib. Jadi ini masih sangat akurat, ya, masih segar kesaksian ini. Jadi saudara, yang kedua, ya, tokoh sejarawan berikutnya adalah Cornelius Tacitus. Ia seorang sejarawan besar Romawi yang lahir sekitar tahun 52 sampai 54 Masehi dan meninggal sekitar tahun 120 Masehi. Tacitus menjadi gubernur Asia pada tahun 112 Masehi dan menulis sebuah buku yang berjudul The Dialnas kira-kira pada tahun 116 Masehi yang berisi sejarah Kekaisaran Romawi periode 14 Masehi sampai 68 Masehi. Dalam bukunya The Annals volume 15 mengenai Kaisar Nero yang telah mengkambing hitamkan orang Kristen sebagai penyebab terbakarnya kota Roma. Ia mengatakan Nero dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma. Jadi untuk menghentikan desas-desus itu dia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang yang disebut Kristen yang dibenci karena kejahatannya. Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Ya. Jadi saudara, Tacitus ini, ya, dia menulis tentang kematian Yesus. Ya, bahwa dikatakan telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, Yesus. Ya. Nah, ini saudara orang Romawi, ya, seorang sejarawan besar Romawi yang saudara yang lahir sekitar tahun 52 sampai atau 54 Masehi. Jadi sejarawan Romawi, bukan orang Kristen, bukan para rasul. Jadi para rasul, penulis sejarah, sejarawan itu klop sama-sama menyaksikan kematian Yesus. Saudara, sebuah kebenaran wahyu Alkitab itu hanya bisa dibenarkan, itu benar wahyu kalau sesuai dengan fakta sejarah. Nah, sementara ya dari Quran tadi mengatakan bahwa Yesus itu nggak mati di salib. Nah, ini jelas saudara melawan sejarah. Nggak mungkin saudara kitab suci bisa melawan sejarah. Kitab suci harus sesuai dengan sejarah, karena apa yang dikatakan wahyu itu pasti itu harus sesuai dengan sejarah. Kalau itu tidak sesuai dengan sejarah, benar-benar terjadi, maka itu bukan wahyu. Jadi saudara, saya percaya bahwa Yesuslah yang mati di salib. Itu adalah sangat kuat. Karena ada banyak kesaksian yang menulis hal itu. Ada banyak yang memberi kesaksian, bukannya satu kesaksian mengenai kematian Yesus ini. Banyak saksi, banyak penulis, banyak
para nabi, para rasul menulis semua tentang kematian Yesus. Ya. Jadi saudara, ada banyak ya, saya rasa cukup untuk membacakan itu. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat dari bukti-bukti dari Alkitab, baik nubuatan perjanjian lama yang berbicara bahwa Yesus yang akan datang, dia akan mati, disalibkan, terus dalam tulisan-tulisan para rasul dalam perjanjian baru, serta tambahan dengan tulisan-tulisan sejarawan, itu semua menyatakan bahwa Yesus itu mati disalibkan. Ya. Nah, saudara, jadi saudara, bukti bahwa Yesus disalibkan itu adalah memiliki bukti yang sangat kuat alasan bahwa Yesus mati disalib. Saudara, berita bahwa Yesus tidak mati disalib itu baru muncul di abad ke-7. Ya, di abad-abad sebelumnya ya, itu belum muncul pemberitaan bahwa Yesus itu tidak mati disalib. Jadi saudara, sebuah kejanggalan ya, sebuah kejanggalan kalau saudara ada berita bahwa Yesus itu tidak mati disalib. Itu sangat janggal. Karena itu berita itu tidak ada sebelumnya. Semua orang tahu. Semua para nabi, semua para rasul, dan orang-orang yang hidup pada waktu itu menyaksikan ya, bagaimana Yesus disalibkan. Ya, termasuk Pontius Pilatus, termasuk tentara Romawi, termasuk orang-orang yang membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Berita yang ada adalah berita bahwa Yesus mati disalib. Jadi kalau saudara misalnya ada tiba-tiba muncul sebuah berita bahwa Yesus tidak mati disalib, dan munculnya itu di abad ke-7, dan itu hanya sebuah surat tunggal, tidak ada dukungan dari berita itu, dari tulisan-tulisan sejarawan atau tulisan-tulisan yang lain, maka itu adalah sebuah kejanggalan. Ya. Nah, saudara, bisa dipastikan bahwa tidak benar sebuah berita bahwa Yesus itu tidak mati Yesus yang tidak mati disalibkan. Ya. Saudara, sebenarnya persoalan saat ini yang penting kita pahami, ya, sebenarnya untuk apa Yesus mati disalib? Itulah sebenarnya yang penting kita bicarakan. Kenapa saudara hari ini, sampai hari ini ada satu berita yang terus hangat dibicarakan. Semua orang saudara berbicara yang mengenai kematian Yesus ini. Ya. Saudara, berita kematian Yesus ini adalah berita yang paling hangat di dunia ini. Bahkan kalau kita lihat dua agama, Kristen dan Quran, dua agama Kristen dan Islam itu berbicara tentang kematian Yesus dalam versi yang berbeda. Ya, jadi saudara, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa? Tentu berita salib ini bukanlah sebuah berita yang asalan. Ya, bukanlah sebuah berita biasa. Saudara, ada orang mati. Ya, setiap orang yang terlahir pasti mati. Tetapi saudara, tidak ada orang yang membicarakan sebuah kematian itu seperti seperti membicarakan tentang kematian Yesus. Nah, sekarang masalahnya, kenapa dengan kematian Yesus? Apa maksud dibalik kematian Yesus? Nah, saudara yang kasih, ini sebenarnya penting karena perhatikan tadi, kematian Yesus, berita kematian Yesus itu dimulai dari berita nubuatan. Ya, berita nubuatan di mana sebelum terjadi itu, maka saudara, orang-orang bernubuat terlebih dulu, meramal lebih dulu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, saudara ingat, nubuatan itu yang nubuatan yang sifatnya prediksi yang akan datang ke depan, nah itu tidak mungkin itu rekayasa manusia. Itu tidak mungkin itu timbul dari pikiran manusia itu sendiri. Itu tidak mungkin muncul dari apa kata para nabi itu sendiri. Tapi pasti di balik nubuatan ini ada Allah yang berbicara. Nah, kenapa Allah berbicara mengenai ini? Pasti itu ada tujuannya.
Jadi berhenti berbicara bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Sekarang yang perlu dibicarakan, kenapa Yesus harus mati di salib? Untuk apa buat kita? Nah, saudara yang kekasih, ya, kematian Yesus itu adalah sebuah kematian yang berarti, penuh makna. Yesus mati itu adalah untuk menanggung dosa-dosa dunia. Ya. Nah, saudara, Yesus mati, ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa dikatakan oleh tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3, dikatakan bahwa yang penting telah kusampaikan kepadamu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, ini yang penting kita bahas. Ini yang penting kita bicarakan. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Ya, saudara, dia mati itu untuk penebusan dosa. Makanya hari ini tidak pernah berhenti membicarakan kematian Yesus. Kenapa? Karena kematian Yesus ini bukanlah kematian karena dia berdosa. Kematian Yesus ini, saudara, ya, itu adalah sebuah kematian bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia mau menanggung dosa. Ya. Saudara, ya, oleh kematian itulah dosa bisa diselesaikan. Ya. Nah, saudara-saudara, ini penting kita perhatikan baik-baik. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kematian Yesus ini, jangan hanya sekedar berbicara, tetapi saudara berbicaralah dengan memiliki pengertian apa maksud, ya, apa maksud di balik kematian ini. Nah, kematian Yesus ini, saudara, lah yang terpenting dalam hidup ini. Perlu setiap orang tahu, kalau mau selamat, kalau mau saudara mati masuk surga, maka harus tahu berita kematian Yesus ini. Jangan saudara menolak kematian Yesus, karena kematian Yesus inilah satu-satunya pembayaran dosa. Dulu dalam perjanjian lama, setiap orang Israel itu mereka datang di hadapan Allah, ya, menghadap Allah itu melalui ada imam, ada perantara, ada imam. Lalu mereka membawa korban-korban binatang, ya. Mereka membawa domba, mereka membawa binatang untuk penghapus dosa. Saudara, perjanjian lama itu sebenarnya, ya, ketika orang datang di hadapan Allah melalui seorang perantara imam, lalu mereka membawa korban-korban binatang, itu sebenarnya berbicara tentang Yesus. Itu adalah lambang Kristus yang akan datang. Kenapa, saudara? Di dalam hukum Taurat, saudara baca hukum Taurat, di dalam hukum Taurat itu, saudara, itu ada aturan-aturan dalam menghadap Tuhan. Ada aturan-aturan bagaimana orang datang pada Tuhan. Saudara harus membawa korban binatang. Karena korban binatang itu, saudara, nanti dipotong, darahnya keluar. Itulah lambang penghapusan dosa. Jadi, saudara, sebenarnya maksud dari kematian Yesus adalah untuk menanggung setiap dosa orang percaya. Maka, saudara, kalau saudara mau selamat, percayalah pada Yesus. Terimalah kematiannya sebagai penebusan dosa bagi dosa-dosa kita, bagi dosa-dosa saudara. Maka saya percaya, saudara, engkau akan diselamatkan. Makanya, saudara, hari ini berbicara kematian Yesus itu tidak pernah berhenti. Sampai kapanpun, sampai nanti akhir dunia ini, berita kematian Yesus akan terus disampaikan. Ya, ada orang percaya, ada orang tidak. Tapi kalau saudara dengar, buka hati saudara, Anda mengerti, terima, segera. Karena itu menentukan nasib kekekalan saudara. Kalau saudara mengandalkan amal perbuatan baik, saudara, dosa kita tidak bisa ditebus oleh amal perbuatan baik. Amal kita tidak bisa menghapus dosa masa lalu. Kalau Anda hari ini berhenti berbuat dosa, Anda mau mulai berbuat baik, bagaimana dengan dosa saudara masa lalu? Dosa masa lalu tidak bisa dihapus oleh amal perbuatan baik kita hari ini. Maka saudara, ya, hanya ada satu cara, jalan buat kita, yaitu dengan saudara dan saya terima Yesus, maka saudara akan diselamatkan. Saudara, ya, jadi kalau kita membahas tentang kematian Yesus, jangan hanya sekedar berbicara siapa yang mati, ya, tetapi berbicaralah mengenai apa maksud di balik kematian Yesus. Saudara, berita kematian Yesus hingga hari ini hangat dibicarakan di mana-mana. Ada orang pro, ada orang kontra. Sekarang, saudara bisa memilih, saudara sudah mendengar, buka hati, buka pikiran, perhatikan mana yang benar, lalu
saudara terimalah keselamatan saudara. Ingat saudara, keselamatanmu tidak tergantung pada agama, keselamatanmu tidak tergantung pada tokoh-tokoh agama, keselamatan tidak tergantung pada KTP agama, tapi keselamatanmu itu ditentukan oleh bagaimana saudara mengenal rencana penebusan Allah. Saudara menerima penebusan Allah. Saudara percaya kepada apa yang Allah lakukan untuk tebusan dosa kita. Maka barang siapa percaya pasti akan selamat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Amin.